Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaifuddin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Aswaja, khususnya di bab Pancasila dalam pandangan Islam. Pertanyaan pertama, jelaskan isi sila pertama dari Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Sila pertama ini, ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi agama. Dalam agama Islam, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan inti dari ajaran Islam. Nah, sila pertama ini dipahami dengan pemahaman yang inklusif. Sila ini mengandung makna bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Next. Kedua, jelaskan isi sila kedua dari Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi dari sila kedua ini sesuai dengan ajaran Al-Quran tentang memuliakan manusia. Sila ini mengajarkan bahwasanya setiap manusia itu harus diperlakukan secara adil, secara manusiawi, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, terkait keadilan, sila ini sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil pada siapa saja, sekalipun kepada orang-orang yang kita benci. Dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Next. Ketiga, jelaskan isi sila ketiga dari Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, maka hal ini akan berpotensi terjadi suatu perpecahan apabila perbedaan-perbedaan hal tersebut senantiasa ditonjolkan. Persatuan ini bisa terwujud apabila seluruh elemen masyarakat mempunyai satu kepentingan yang sama. Nah, di antara kesamaan kepentingan tersebut dengan menjadi bangsa yang kuat, sehingga dulu Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan, yang mana ini bukan hanya keinginan umat muslim saja, melainkan seluruh penduduk, seluruh elemen masyarakat, semua menginginkan. Sila ketiga ini sesuai dengan ajaran Islam karena ukhuwah, karena mengandung nilai kebersamaan dengan saling menghargai perbedaan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kehilangan dan kekuatanmu hilang. Next. Jelaskan isi sila keempat dari Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berisi bahwasanya kebijakan negara dapat diputuskan atas asas kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan rakyat.
sehingga arah kebijakan negara ini tidak diselewengkan oleh elit penguasa. Kemaslahatan rakyat merupakan rujukan utama semua kebijakan negara, dan ini selaras dengan prinsip hukum Islam, yakni tasarruful imam al-ara'iyati manutum bil maslahah, yang artinya kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Next, nomor 5, jelaskan isi sila kelima dari Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, menciptakan keadilan dan tata sosial dalam segala bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Keadilan harus bersifat universal dan dapat menyentuh seluruh elemen bangsa dan berbagai lapisan. Sila ini sesuai ajaran Islam dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban bersikap adil. Salah satunya surat Al-Maidah ayat 8. Next, nomor 6, apakah maksud al-jum'u bainal waqi' wal mutawaqqa'? Al-jum'u bainal waqi' wal mutawaqqa' itu mengkompromikan antara realitas dan antisipasi hal buruk yang terjadi. Jadi seseorang harus memperhatikan realitas yang terjadi dengan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah yang berpotensi terjadi dari keputusan yang diambil. Seperti langkah Nahdlatul Ulama terkait penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam prosesnya terjadi pertentangan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Kelompok Islam yang bersikukuh mempertahankan poin pertama Piagam Jakarta agar kedua ini antara Islam dan Kristen tidak terpecah belah. NU ini mengambil sikap dengan menyetujui perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan dari keduanya sepakat karena sama memiliki pemahaman kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Selanjutnya 7, apakah maksud al-islah al-tadriji la al-fawri? Islah al-ummah tidak dapat dilakukan dengan cara yang frontal dan radikal. Justru itu akan membuat menjauhkan umat dari Islam. Memperbaiki umat harus dilakukan dengan cara yang gradual, bertahap, seperti halnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana minum khamr, Nabi melarang secara bertahap, sebab pelarangan secara frontal justru dikhawatirkan akan menjadikan umat Islam ini kala itu, di zaman itu, menjauh dari Islam. Next, 8, apakah maksud ikhtiyar khairi al-khairain wa ikhtiyar ahwan al-syarrain? Apabila dihadapkan oleh dua hal kebaikan, maka ini yang harus dipilih adalah yang terbaik di antara keduanya. Lalu apabila dihadapkan pada dua hal, yang satu baik dan yang satu buruk, maka wajib bagi umat Islam wajib memilih yang baik. Lalu apabila dihadapkan dua hal yang sama-sama buruknya, maka yang harus dipilih yang sedikit keburukannya, yang sedikit madorotnya. Sekian dari saya. Apabila ada suatu kesalahan ucap
atau kesalahan suatu jawaban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.